pembahasan untuk mata kuliah probabilitas dan statistik. Pertemuan kali ini kita membahas tentang mean tertimbang atau rata-rata tertimbang gitu ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua jenis mean, yaitu mean untuk data tunggal atau data tidak berkelompok dan mean dengan mean untuk data berkelompok seperti itu. Nah, sekarang ada lagi jenis mean, yaitu mean tertimbang, di mana kita sering kali ya menemukan suatu data di mana datanya itu memiliki nilai gitu. Ada nilai di dalam satu data. Nah, nilai setiap nilai itu gitu ya, dia memiliki bobot atau timbangan tertentu yang dikenal dengan istilah weighted arithmetic mean. Rumusnya adalah sebagai berikut. X bar sama dengan sigma WI dikali XI dibagi dengan sigma WI. Sekali lagi saya sampaikan, sigma ini merupakan simbol yang menyatakan penjumlahan total gitu ya, total penjumlahan dari apa? Dari WI dikali XI. Misalnya rekan-rekan punya 8 data, maka W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W kesekian dikali X kesekian sampai dengan nanti W8 dikali X8 kalau 8 data. Nanti dibagi dengan tadi ini sigma ya, total penjumlahan dari W-nya. Maka W1 ditambah W2 ditambah W sekian ditambah nanti sampai dengan W8 sampai dengan W8 gitu. Nah, di mana W ini adalah timbangan atau bobot gitu. Kita lihat contohnya di sini. Ada seorang mahasiswa Teknik Informatika ITP menempuh ujian untuk mata kuliah statistik dengan SKS-nya adalah 3, algoritma 5, informatika sosial 3, bahasa Inggrisnya 1. Nah, SKS itu mewakili bobot atau W gitu ya. Kita lanjutkan. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa nilai statistik itu diperoleh 82, algoritma 86, informatika sosial 90, bahasa Inggris 70. Yang ini adalah X-nya gitu. Nah, hitung rata-rata nilai hasil ujian dari mahasiswa tersebut. Ini adalah soal cerita ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan harus bisa mengidentifikasi mana yang diketahui, mana yang ditanya. Nah, setelah rekan-rekan tahu, ternyata yang diketahui itu adalah bobot gitu. Bobot itu mewakili SKS. Kemudian nilai ini diwakili oleh mata kuliahnya, nilai dari mata kuliahnya. Sehingga kita masukkan dia ke dalam tabel. Kenapa cenderung menggunakan tabel di sini? Agar terbantu ya untuk mengidentifikasi setiap keterhubungan dari masing-masing variabelnya seperti itu. Jadi kalau di sini saya buatkan tabel itu kurang lebih begini. Tuh. Nah, ada 3 kolom. Masing-masingnya berisi jenis mata kuliah. Kita punya 4 data, berarti di sini ada 4 mata kuliah: statistik, algoritma, informatika sosial, dan bahasa Inggris. Nah, kemudian kolom kedua itu berisi nilai. Nilai ini adalah X-nya gitu ya, yaitu statistik 82, algoritma 86, informatika sosial 90, bahasa Inggris 70. Berikutnya SKS yang kita wakili dengan nilai atau simbol W, yaitu statistik ini adalah 3 SKS, algoritma 5 SKS, informatika sosial 3 SKS, bahasa Inggris 1 SKS gitu. Baru kemudian kita masukkan dia ke dalam rumus. X bar sama dengan sigma WI dikali XI dibagi sigma WI. Nah, masukkan saja. Jadi rekan-rekan tinggal kali, dan jangan lupa sigma ini adalah penjumlahan, maka disimbolkan dengan penjumlahan seperti ini ya. Kita punya 4 data, maka nanti ada W1 dikali X1
keempat data, maka W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3 ditambah W4 dikali X4. Nanti dibagi dengan W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4, seperti itu. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ini yang di baris kedua rumus ini. Jadi W1-nya itu adalah 3, X1-nya adalah 82. That's why kita tulis di sini 3 dikali 82. Nanti ditambahkan X2-nya berapa? W2-nya berapa? 5, X2-nya 86. Maka 5 dikali 86. Nanti ditambahkan X3-nya itu W3-nya itu 3, X3-nya 90. 3 dikali 90 nanti ditambahkan lagi 1 dikali 70 yang mewakili W1 dikali X1 W4 dikali X4, seperti itu. Nah, nanti kemudian dibagi dengan jumlah W-nya. W kita ada W1, W2, W3, W4. Jadi nih totalnya adalah nilai rata-ratanya adalah 84,69. Jadi rata-rata nilai ujian mahasiswa ada 84,69, seperti itu. Nggak sulit ya rekan-rekan semua ya. Oke, berikut adalah latihan yang keempat. Kenapa latihan 4 aja ya melompat? Karena sebelumnya, pertemuan sebelumnya itu ada latihan juga gitu ya. Nah, untuk latihan kali ini saya bacakan karena ada beberapa typo di sini. Sebuah toko buku ya, ini toko buku mengonsentrasikan dirinya pada penjualan buku bekas. Ini bukan berkas tapi bekas. Nah, buku bersampul tipis itu diberi harga 1.000. Buku, ini juga typo, buku bersampul keras diberi harga 3.500. Pada suatu hari telah terjual 50 buah buku. Apa saja yang 50 buah ini? Yaitu 40 diantaranya bersampul tipis dan 10 buku lainnya bersampul keras. Yang ditanya apa? Berapa rata-rata hitung tertimbang harga sebuah buku? Nah, ini jalannya persis ya, sama seperti soal dari contoh soal yang sebelumnya kita bahas. Nanti rekan-rekan jawab ini di buku catatan saja. Nanti sama seperti teknis biasanya. Nanti setelah dijawab di sini, kita bahas nanti pada pertemuan di kelas. Kemudian nanti akan saya paraf bagi yang memang mengerjakannya. Oke, sekian dulu. Kita nanti lanjutkan untuk materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.